Assalamualaikum. Halo Eagles. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau 24 jam yang kita punya kok masih kerasa kurang ya? Nah, sebagai generasi muda yang aktif, tentu saja kita nggak bisa lepas dari berbagai aktivitas dan kesibukan sehari-hari. Mulai dari kuliah, kerja, sampai aktivitas sosial yang menuntut kita untuk bisa berlaku seimbang. Oleh karena itu, time management yang baik menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan. Kenapa sih kita perlu time management yang baik? Alasannya simple. Untuk membantu kita mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Waktu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan banyak hal. Cara kita dalam mengatur waktu akan menentukan tingkat keberhasilan kita dalam segala aspek. Mulai dari keberhasilan dalam karir, keluarga, atau dalam aspek kesehatan mental dan fisik. Dengan time management yang baik, kita bisa menghabiskan waktu lebih bersama keluarga dan teman, serta bisa terhindar dari rasa stres dikejar-kejar deadline. Jadi, dengan kemampuan time management yang baik, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih terstruktur, terarah, dan tentunya lebih produktif. Selain itu, kita pun berkesempatan untuk bertanggung jawab penuh pada setiap tugas yang kita miliki. Nah, jadi gimana sih caranya time management yang baik? Pertama-tama perlu kalian ingat ya, nggak ada cara time management yang sempurna. Semua itu tergantung pada konteks aktivitas yang ingin dikerjakan dan juga kepribadian diri kalian. Oleh karena itu, strategi time management harus fleksibel dan disesuaikan sewaktu-waktu. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kalian coba sambil merumuskan cara time management versi kamu. So, gimana sih cara time management yang baik? Yang pertama, kenali dirimu dan tujuanmu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, nggak semua orang cocok mempraktekkan strategi time management tertentu. Jadi kamu harus memastikan dahulu kira-kira apa sih yang penting buatmu, apa sih tujuan yang ingin kamu capai, apakah kamu ingin prestasi yang baik, apakah kamu ingin kualitas hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat, atau kamu mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan lainnya. Setelah kamu tahu nih tujuan seperti apa yang ingin kamu capai, kamu juga harus tahu mengapa selama ini kamu belum berhasil mencapainya. Apakah kamu selalu menunda-nunda pekerjaan? Apakah kamu udah lupa hal-hal yang seharusnya kamu kerjakan sehingga semuanya menumpuk di detik-detik terakhir? Setelah kamu menjabarkan secara jelas keinginanmu dan apa yang menghambatmu melakukannya, kamu dapat memfokuskan diri untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Ingat, kamu harus mencapaikan kepada dirimu secara gamblang, misalnya dengan cara menuliskan karena kita nggak akan benar-benar sadar kecuali telah dijabarkan secara jelas. Lalu yang kedua, catat dan kelompokkan yang penting dan yang tidak penting. Setelah kamu tahu tujuanmu, tentunya kamu bisa semakin jelas membedakan yang mana yang penting untuk dilakukan dan yang tidak. Ingat, perlakukan waktu seperti uang yang terbatas jumlahnya, sehingga kamu dapat memperlakukannya secara bijaksana. Maka dari itu, kamu nggak akan mungkin dapat melakukan hal-hal dalam suatu waktu secara bersamaan. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama-tama, kamu bisa mencatat apa yang perlu kamu lakukan, atau yang dapat kamu lakukan. Hal yang perlu kamu lakukan contohnya adalah belajar atau bekerja. Hal yang dapat kamu lakukan misalnya mencari pekerjaan sampingan atau menghibur diri. Dari seluruh elemen dalam daftarmu, kamu bisa mulai menyusun prioritasmu. Untuk memetakan prioritas dan apa yang perlu dilakukan terhadapnya, kamu bisa menggunakan 4 kategori Eisenhower Decision Matrix. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting namun tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak namun tidak penting. Dan yang terakhir, tidak mendesak dan tidak penting. Hal-hal penting yang mendesak, penting untuk dilakukan dahulu. Sementara itu, hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak dapat kamu jadwalkan agar tidak terlupa. Hal-hal yang tidak penting tidak perlu kamu lakukan. Kamu bisa minta bantuan orang lain atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Kemampuan menentukan prioritas ini sangat penting buatmu untuk memilih hal-hal yang perlu kamu kerjakan dan yang tidak perlu kamu kerjakan. Cukup fokuskan diri dan ingatlah kepada 3 hal yang menjadi prioritas di hari itu. Meskipun konsentrasimu terpecah, kembalilah menyelesaikan 3 hal tersebut. Kamu akan lebih fokus mengalokasikan waktu dan tenagamu untuk menyelesaikannya daripada melihat deretan panjang to-do list yang secara nggak sadar membuatmu merasa berat untuk melakukannya dan malah ingin menundanya. Sebaliknya, jika terlihat simple,
Jadi nggak ada alasan untuk menundanya. 3. Jabarkan hal yang harus kamu lakukan menjadi langkah-langkah kecil. Terkadang, mengerjakan tugas yang besar mudah membuat kita merasa overwhelming dengan banyaknya tugas yang harus kerjakan dan membuat kita bahkan gak berniat memulai sama sekali. Oleh karena itu, breakdown hal-hal yang perlu kamu kerjakan menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kamu ingin membaca buku sebanyak 300 halaman dalam 1 bulan. Kamu bisa menargetkan dirimu membaca 10 halaman sehari. Sekarang, jadi terasa mudah kan? Kamu juga bisa memantau perkembanganmu dengan lebih mudah. Selain itu, kamu juga bisa mengelompokkan hal-hal serupa yang perlu kamu lakukan dalam satu waktu. Hal ini penting karena untuk berganti kegiatan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, kamu membutuhkan waktu untuk mengalihkan kemampuan kognitifmu. Bahkan, menurut Stephen Munsell dari University of Exeter, ketika kamu beralih antara satu aktivitas ke aktivitas lain, respon kognitifmu akan melambat, bahkan akan error sementara. Alhasil, untuk melakukan suatu kegiatan, butuh waktu yang lebih lama. 4. Be organized. Tentu kamu tahu gimana rasanya kebingungan mencari barang hilang. Waktu dan emosi yang terbuang sepanjang kamu mencarinya tentu akan terbuang sia-sia. Padahal waktu dan emosi itu dapat kamu manfaatkan untuk mengerjakan hal-hal lain. Tips paling jitu yang harus kamu lakukan untuk menghindarinya hanya satu. Tatalah barang dan dokumenmu dengan rapi. Buatlah folder-folder khusus untuk dokumen-dokumen kalian, baik soft copy dan hard copy. Dengan begitu, kamu bisa menemukan dokumen yang kamu butuhkan dengan lebih cepat. Ini juga berlaku untuk barang-barang lainnya. Jangan lupa untuk terus menaruh kembali barang atau dokumenmu ke tempat semula setelah menggunakannya. 5. Evaluasi. Lakukan evaluasi dari jadwal yang sudah kamu buat sehingga kamu bisa tahu dalam 1 minggu terakhir tugas apa saja yang bisa diselesaikan sesuai jadwal dan tugas apa saja yang belum selesai. Melalui evaluasi ini, kamu bisa memperbaiki cara-cara penyelesaian tugas sekaligus supaya menyeimbangkan semua kegiatan secara perlahan-lahan, supaya time management kamu semakin efektif. Sebaiknya susunlah jadwal pada hari Minggu. Nah, itu dia langkah-langkah time management yang bisa kamu coba agar hidupmu lebih produktif. Tapi, mengatur waktu memang bukanlah perkara yang gampang. Kamu bisa terus menyesuaikan diri dengan time management versi kamu. Ingat ya, gak perlu membanding-bandingkan dengan cara orang lain, karena setiap orang punya kebutuhannya dan caranya sendiri. Sekian informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat dan membantu kamu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.